Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun jika seseorang ingin bertukar seni bela diri dengannya, ledakan yang dapat keluarkan. Akan tetapi, sekte tersebut dengan tegas melarang muridnya bertukar seni bela diri secara pribadi, yang membuat orang merasa sangat menyesal. Saat dia hendak mengambil langkah, teriakan dingin datang dari jauh. Yangke! Mendengar itu memutar kepalanya mengikuti suara itu. Kemudian Yangke sedikit mengernyit, karena orang yang memanggilnya adalah seorang pemuda berusia 26 atau 7 tahun. Dan Yangke mengenali orang ini. Chow Seng dari Balai Penegakan Hukum. Dialah yang memerintahkan Yangke, Liun Tian, dan yang lainnya untuk ditangkap di hutan dan dipenjara beberapa bulan lalu. Chow Seng berjalan ke arah Yangke dengan tangan di belakang punggung, tapi ekspresi acuh tak acuh, bahkan matanya dingin. Kakak senior, ada apa? Chow Seng mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya melambaikan sebuah benda dan melemparkannya langsung ke arah Yangke. Melihat itu, Yangke meluruskan 2 jari dan menjepit benda itu di tangannya, yang membuat wajah Chow Seng bergetar karena ekspresi terkejut. Karena dia jelas tidak menyangka bahwa energi gelap yang melekat padanya akan dengan mudah diselesaikan oleh Yangke. Apa ini? Yangke melihat benda di tangannya dan itu adalah sebuah surat, tetapi dia tidak segera membukanya. Perintah promosi. Chow Seng menjelaskan dengan wajah datar. Menurut perintah Dewan Tetua, murid percobaan Yangke menerobos ke alam Yuan Ke dan harus dipromosikan menjadi murid biasa. Yangke mengangkat alisnya. Promosi? Tidak buruk. Chow Seng mengangguk. Anda telah berada di sekte selama 3 tahun dan tidak pernah bisa mencapai alam penempaan tubuh. Jadi saya menurutkan Anda menjadi murid percobaan. Namun karena Anda berlatih dengan rajin, akhirnya menerobos ke alam Yuan Ke. Dengan tetua berdiskusi dan memutuskan untuk memberi Anda promosi. Jadi ini adalah peluang untuk Anda. Peluang? Yangke mendengar makna mendalam dalam kata-katanya. Chow Seng berkata dengan penuh arti. Selama Anda menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dewan Tetua, Anda dapat dipromosikan dari murid uji coba menjadi murid biasa. Di generasi Pavilion Surga yang lalu, Anda adalah satu-satunya murid uji coba yang menerima kehormatan ini. Kesempatan ini jarang terjadi, jadi junior yang harus memanfaatkannya. Oke, tetapi tergantung apakah Anda dapat menyerahkannya kali ini. Tidak tertarik. Yangke melambaikan tangannya dan mengembalikan pesanan promosi. Mendengar itu, ekspresi Chow Seng berubah. Dia mengangkat tangannya untuk mengambilnya dan berkata dengan tegas. Yangke, ini adalah perintah dari Dewan Tetua. Apakah Anda berani menolaknya? Ada apa dengan Dewa Tetua? Yangke adalah seorang sedikit tidak sabar. Saya tidak mencuri dan tidak apapun dari Pavilion Surga. Jadi saya akan melakukan tugas saya sebagai murid percobaan Pavilion Surga. Mengapa mereka memaksa saya untuk dipromosikan? Meskipun Yangke tidak tahu apa tugas dalam surat itu, dia pikir itu pasti bukan tugas yang mudah. Dan bahkan mungkin ada bahaya besar. Ternyata Anda hanyalah tipe orang yang mau menjadi biasa-biasa saja. Chow Seng tersenyum sinis. Berbicara perintah promosi ini seharusnya diberikan kepada Yangke ketika dia diselamatkan dari penjara hutan oleh Suyan. Tetapi Yangke mengikuti Xian Ningsang ke lembah 9 yin. Dan dalam 2 hari setelah kembali, surga gua warisan muncul lagi. Jadi itu telah ditunda sampai sekarang. Apakah saya biasa-biasa saja atau tidak, itu bukan urusan Anda. Yangke mengerutkan bibirnya, berjalan melewati Chow Seng.
Yangke! Choseng berteriak dengan marah, menarik perhatian banyak murid Pavilion Surga. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda mendapat beberapa peluang di surga gua warisan. Anda bukan satu-satunya yang memiliki petualangan di sana. Beraninya Anda mengabaikan perintah Dewan Tetua. Apakah Anda tahu konsekuensinya? Keluar! Yangke berbalik dan meraung ke arah Choseng dengan ekspresi marah di wajahnya, yang membuat Choseng linglung untuk sementara waktu. Dan ketika dia bereaksi, Yangke sudah menghilang. Sekarang ada keheningan di depan pavilion seni bela diri, dan banyak murid pavilion surga yang melihat pemandangan itu di mata mereka, sehingga mereka diam-diam terkejut. Yangke mengabaikan perintah para tetua. Ini sehingga sulit dipercaya bagi mereka. Perintah Dewan Tetua adalah aturan emas. Ketika perintah diberikan, mereka harus berjuang melewati gunung pedang dan lautan api. Jadi bagaimana mereka berani melawan dengan menolak? Tapi barusan, tepat di hadapan mereka, seorang murid percobaan menolak perintah yang dikeluarkan oleh Dewan Tetua. Bukankah itu menyimpang? Apakah ada orang tua di matanya? Sekarang banyak orang yang mengaguminya, tetapi juga diam-diam mencelanya. Mengira Yangke mungkin orang yang biasa-biasa saja. Jadi dia menolak perintah promosi. Bahkan Choseng berdiri di sana dengan wajah pucat. Dan perintah promosi di tangannya telah dibentuk. Kesal sekaligus sedikit bingung. Penatua Agung secara pribadi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, Yangke harus menerima perintah promosi ini dan menyelesaikan tugas berdasarkan perintah tersebut. Jadi Choseng juga mengintip apa misinya. Pergi ke tanah jahat awan gelap sendirian, bunuh prajurit jahat yang kekuatannya tidak lebih rendah dari miliknya. Tapi tugas ini sederhana dan mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Bagaimanapun tanah jahat Changyun adalah tempat berkumpulnya prajurit jahat yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda dapat bertemu dengan satu prajurit jahat, Anda secara alami dapat menyelesaikan tugas dengan mudah. Tetapi jika Anda kurang beruntung dan bertemu dengan beberapa orang yang berkuasa, bahkan para tetua pun mungkin tidak dapat melarikan diri. Choseng berpikir Yangke akan mengambil alih tugas itu apapun yang terjadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu berani dan menolak perintah yang dikeluarkan oleh Dewan Tetua di depan umum. Jadi bagaimana saya menjelaskan kepada Dewan Tetua? Setelah berdiri di sana berpikir lama, Choseng menggertakkan giginya dengan getir, berbalik dan pergi. Pagi-pagi sekali, wajah Yangke sedikit muram setelah dikecewakan oleh Choseng. Jika bukan karena ada orang yang meminta saya untuk datang ke pavilion surga 3 tahun lalu, saya tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Tapi kenapa dia datang ke pavilion surga sendirian? Apa hubungannya tempat ini dengan dia? Karena berada di sekte selama lebih dari 3 tahun, dia telah merasakan dinginnya dunia dan hangatnya hubungan manusia. Oleh karena itu, Yangke tidak memiliki rasa terhadap pavilion surga. Kalaupun masih ada nostalgia, mungkin hanya Suyan. Namun nostalgia ini baru muncul belakangan ini. Tapi ada juga Xian Ningsang. Saat bergaul dengan kakak perempuan senior ini, Yangke merasa sangat hangat. Saat dia berjalan, seseorang di belakangnya buru-buru menyusulnya. Dan saat hembusan angin harum bertiup, seseorang tersentak dan berteriak, "Saudara muda Yang!" Yangke menghentikan langkahnya, menoleh dan melirik. Orang yang datang tiba-tiba itu adalah Ran Clody. Meskipun masalah di gua warisan tidak terlalu menyenangkan, mereka berasal dari sekte yang sama, dan dia tidak pernah memprovokasi dirinya sendiri. Jadi Yangke menyapa dengan sabar. "Kakak senior Lan?" Ran Clody tersenyum. Mungkin karena dia keluar dari sana, dia sepertinya telah melupakan semua yang terjadi di gua warisan. Memandang Yangke dengan ekspresi alami dan berkata, "Saya pikir Anda tidak akan berada di sini mulai sekarang. Saya akan menjaga Anda." "Tidak apa-apa, kakak senior terlalu khawatir."
Yangke tersenyum ringan. Lan Claude menatap Yangke dengan mata cerah dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya melakukan kesalahan di gua warisan dan saya berharap adik laki-laki saya tidak akan mengingat kesalahan saya saat itu. Dia adalah wanita yang cerdas. Terus terang dia dengan jelas menjelaskan hal-hal yang ada di gua warisan tanpa ragu-ragu dan mengatakannya dengan ringan, membuatnya semakin tulus dan tidak munafik. Namun jangan katakan bahwa Yangke bukanlah orang yang pelit. Meskipun dia benar-benar memiliki pendapat tentangnya, pendapat itu akan hilang saat ini. Jadi dengan tersenyum ringan, Yangke menggelengkan kepalanya. Kakak senior serius, ini bukan masalah besar. Adik laki-laki bisa mengatakan itu, saya merasa jauh lebih baik. Lan Claude menutupi seluruh dadanya dengan tangannya, dengan ekspresi lega di wajahnya. Kemudian sudut mulutnya sedikit mengernyit. Tetapi saudara junior, Anda agak ceroboh hari ini. Mengapa Anda menolak perintah para tetua? Ini akan menimbulkan masalah. Bukankah Cao Sheng mengatakan bahwa saya adalah orang yang biasa-biasa saja? Karena saya biasa-biasa saja, saya tidak perlu memikirkan tentang promosi atau tidak. Jadi lebih baik menjadi murid percobaan saja. Melihat Lan Claude ingin berbicara, Yangke sedikit mengerutkan kening dan berkata, saya tidak benar-benar ingin berbicara dengan orang hari ini. Maafkan saya, jadi saya pergi. Lan Claude terkejut dan mengangguk sambil tersenyum. Dia secara alami dapat melihat bahwa meskipun Yangke berbicara kepadanya dengan nada tenang, masih ada rasa dingin di antara alisnya. Jika Anda terus mengganggu saat ini, itu hanya akan memperburuk situasinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lan Claude, Yangke kembali ke guanya. Xian Ningsang menghilang dan pasti sudah pergi. Tidak hanya itu, ada 2 tanaman pot lagi di sini. Yangke tampak familiar, tapi butuh waktu lama baginya untuk mengingat. Ini seharusnya 2 baskom yang ditempatkan di counter aula kontribusi. Pada hari kerja, biasanya Yangke melihat Meng Wuya mengurus 2 pot ini. Tetapi sekarang Xian Ningsang telah memindahkannya ke sini. Di pavilion surga, karena penolakan Yangke kali ini terjadi gelombang arus bawah. Karena di kediaman tetua, Cao Sheng melaporkan apa yang terjadi di pagi hari dengan rasa cemburu dan kemarahan. Setelah mendengarkan, Wei Xintong tersedak oleh tehnya. Dia menolak. Penatua Agung memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yangke akan begitu berani. Iya. Cao Sheng marah dan berkata, dia tidak hanya menolak, dia juga memfitnah keagungan Dewa Tetua di depan banyak saudara dan saudari junior. Jelas Penatua Agung telah mendengar Yangke bersinar di gua warisan dengan keterampilan bela diri yang tidak diketahui. Saya khawatir ini masalahnya, sehingga dia merasa memberontak dan berpikir bahwa dia adalah seseorang. Itulah sebabnya dia tidak mempertimbangkan Dewan Tetua. Orang ini harus dihukum berat, jika tidak, maka akan sulit untuk meyakinkan publik. Jika Dewan Tetua mengeluarkan perintah di masa depan, maka murid manapun dapat menolaknya. Diam! Wei Xintong membanting meja dan menatap Cao Sheng dengan marah. Jika Yangke menolak, maukah Anda memaksanya dan biarkan dia menerimanya? Cao Sheng sempat bingung. Saya pikir Yangke menolak. Mengapa saya harus membuat diri saya tidak nyaman? Bukankah ini menggunakan wajah panas sendiri untuk menempel pada pantat dingin orang lain? Tapi untung dia menolak dan kebetulan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Tetapi mengapa Tetua Agung bereaksi seperti ini lagi? Jadi melihat ekspresi suram di wajah tetua itu, Cao Sheng tidak berani mengatakan apapun. Pergilah, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Bahkan jika Anda berlutut dan memohon padanya, saya tetap ingin Yangke menerima promosi ini. Wei Xintong berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam.
Choseng terkejut, berlutut dan memohon padanya. "Percepat!" Tetua Agung menampar meja itu hingga menjadi bubuk. "Iya!" Choseng tidak berani tinggal dan segera mundur. Di loteng tetua kedua, Su Xuanwu duduk bersila di tanah. Di depannya ada papan catur, kembar hitam dan putih saling bersilangan. Yang hitam mengesankan mengelilingi yang putih tanpa membunuh mereka. Itu adalah permainan buntu. Seorang murid di sampingnya melakukan sesuatu. Setelah mendengarkannya, tapi Su Xuanwu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Menolak. Pada hari itu, penjaga Tokomeng memegang liontin Gyo Tuan Sekte untuk mengirim perintah ke Dewan Tetua untuk mempromosikan Yang Ke menjadi murid biasa. Wei Xintong bersikeras melakukan sesuatu, tapi di tengah-tengah penolakan tersebut secara langsung menyebabkan dia berubah dari aktif menjadi pasif, dan dia benar-benar lengah. Memikirkan hal ini, Su Xuanwu merasa bahagia untuk sementara waktu. Tetua kedua, bukankah kita perlu mengambil tindakan? Penolakan Yang Ke kali ini pasti akan menimbulkan masalah. Murid itu bertanya lagi. Tidak. Su Xuanwu menggelengkan kepalanya perlahan. Jangan khawatir tentang masalah ini, tonton saja pertunjukannya. Iya. Meskipun muridnya tidak mengerti alasannya, dia tidak berani membantah. Wei Xintong, coba saya lihat bagaimana Anda menjelaskannya kepada Tuan Sekte kali ini. Dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, Su Xuanwu menjatuhkan batu putih di tangannya. Ada tanda-tanda pemulihan di akhir permainan yang tak bernyawa. Bai Xi yang terkepung mengangkat kepalanya seperti seekor naga, samar-samar hendak keluar dari jebakannya. Yang Ke secara alami tidak tahu bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan melibatkan banyak cara. Dan saat ini dia sedang duduk bersila di pintu masuk gua. Dengan pemikiran tenang. Sehari kemudian, Yang Ke berdiri dan memanggil setan tua di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, seberkas energi hitam terbang keluar dari bawah aliran naga yang terperangkap, melingkari jari Yang Ke dan menghilang. Apa yang Anda temukan di bawahnya? Yang Ke bertanya. Budak tua itu tidak berani masuk terlalu dalam. Saya hanya menyerap sebagian energi jahat dari tempat 1000 kaki di bawahnya dan tidak menemukan banyak. Tapi Tuan Muda dapat yakin bahwa setelah budak tua ini mendapatkan kembali kekuatannya, saya akan bisa menyelidiki lebih lanjut. Suara iblis datang. Ya, Yang Ke mengangguk, berlutut dan menyentuh ginseng iblis yin yang menuangkan setetes cairan yang ke dalamnya dan berkata, Anda di sini untuk menyerap energi yang. Ingat, jika Anda belum pernah melihat seseorang sebelumnya, Anda harus tahu bahwa selain kedua wanita yang datang ke sini, Anda harus melarikan diri. Mendengar itu, fitur wajah pada Yin Yang Demon Ginseng menunjukkan sedikit pemahaman. Tuan Muda, apakah Anda akan melakukan perjalanan jauh? Setan tua bertanya. Ya, sekedar berjalan-jalan, ikutlah dengan saya. Yang Ke menjawab, tentu saja. Setan tua berkata dengan nada gembira. Tuan Muda, jika Anda bertemu seseorang yang dapat dibunuh selama perjalanan ini, jangan biarkan dia pergi. Penusuk pemecah jiwa kehilangan spiritualnya dan membutuhkan jiwa seseorang untuk memperbaikinya. Semakin banyak jiwa yang diserap, semakin kuat efek penusuk pemecah jiwa. Jika bisa diperbaiki total dengan harta ini, Anda bisa mendominasi dan memerintah dunia. Yang Ke tersenyum sedikit, jelas tidak tersihir dengan perkataan iblis tua. Dia juga punya pertimbangan sendiri saat ingin keluar. Pertama-tama dia baru saja menolak perintah promosi. Kedua, mungkin akan sangat merepotkan baginya untuk tetap tinggal. Kedua, dia juga menilai bahwa kultivasi ganda dengan Suyan membuatnya tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri.
Jika dia tetap di sini, akan sulit baginya untuk mengendalikan keinginannya. Bagaimanapun seni hati es yang dia latih ditakdirkan untuk tidak menggoyahkan hatinya. Begitu dia pergi, dia akan membantunya menenggelamkan perahunya, dan dia harus melawan dengan seluruh kekuatannya yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Poin ketiga adalah sebagai pertimbangan Anda sendiri. Latihan alam dinamiski bukan hanya tentang meditasi. Hanya melalui kesulitan hidup dan mati seseorang dapat tumbuh dengan cepat. Memikirkan kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Suyan, Yangke merasa bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sekte dan menjalani kehidupan yang nyaman. Segera Yangke meninggalkan surat di dalam gua, kemudian memanfaatkan kegelapan. Dia meninggalkan pavilion surga sendirian dengan cepat. Di dahan pohon yang tidak dapat dilihat oleh Yangke, sesosok hijau berdiri di sana, dan dia tidak mengeluarkan suara untuk tetap tinggal. Dan dia tidak maju untuk mengucapkan selamat tinggal, hanya menatapnya dengan tenang. Angin malam bertiup, meniup takbir setipis sayap cangkrik, menampakkan wajah yang memikat. Setelah sekian lama, sebuah suara tua terdengar dari belakangnya. "Guru, ini sudah larut malam dan embunnya deras. Ayo kita istirahat lebih awal." Nada suaranya sedang, tapi penuh ketidakberdayaan dan cinta. "Iya." Xiangningxiang memeluk tangannya erat-erat, merasa sedikit kedinginan. Setelah meninggalkan pavilion surga, Yangke tidak memikirkan tempat yang baik untuk dikunjungi. Dia hanya mencari arah secara acak, dan api tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan angin bertiup kencang. Suatu malam, Yangke berada 2 hingga 300 mil jauhnya dari pavilion surga. Perjalanan malam dengan cepat membenamkan pikiran Yangke dalam suasana pencerahan. Yangke merasakan perubahan vitalitas di kakinya, gerakan yang tidak dapat dijelaskan setiap kali kecepatan meningkat, dan berharap dapat menemukan pola yang masuk akal darinya. Sejak lembah 9 Yin, Yangke secara kasar memahami cara menggunakan Yuan Qi untuk meningkatkan kecepatannya, dan kemudian mencoba menggunakannya di surga gua warisan beberapa kali, dan efeknya cukup bagus. Tapi kali ini hanya menggunakan vitalitas secara kasar, dan tidak ada rutinitas yang tetap. Saat menghadapi musuh, seni bela diri yang kuat itu penting, tetapi jika dia memiliki gerak kaki yang bagus, Yangke juga bisa menjadi lebih kuat, sehingga dapat menghadapi serangan musuh dengan lebih mudah. Sekarang Yangke memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Ketika dia membunuh Long Hui, pada saat itu Long Hui mengandalkan gerak kaki untuk menipu Yangke dalam waktu yang lama. Jadi gerak kaki ini juga merupakan hal yang paling tidak dimiliki Yangke saat ini. Oleh karena itu, Yangke memiliki kesadaran diri. Dia hanyalah seorang seniman bela diri muda di alam dinamiski, dan tidak mungkin baginya untuk menciptakan gerak kaki yang terlalu indah. Namun dia dapat menemukan cara yang paling masuk akal dan efektif untuk menggunakan vitalitasnya dari perjalanan dan berlarinya sendiri, dan memikirkan cara meningkatkan kecepatannya dan cara memaksimalkan efektivitas vitalitas terkecil. Apa yang Yangke sadari dengan cara ini mungkin tidak terlalu mewah dan mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi ini jelas yang paling cocok untuknya. Seni bela diri yang kuat diciptakan oleh mereka yang memiliki kemampuan tingkat lanjut melalui wawasan tanpa akhir, yang merupakan pemusatan kekuatan dan pikiran mereka sendiri. Saat menyadarinya, tindakan Yangke tampak aneh dan aneh. Wajahnya bingung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tetapi kakinya terus bergerak, kadang-kadang berjalan ke arah timur sejauh puluhan mil, kadang-kadang berbelok ke selatan, dan kadang-kadang berjalan lambat sejauh lebih dari 10 mil. Kadang-kadang berjalan ke barat atau ke utara lagi. Saat melintasi pegunungan dan mengarungi air, kecepatannya terkadang cepat dan terkadang lambat, serta arahnya tidak menentu.
Kadang-kadang dia menabrak pohon besar atau jatuh ke genangan air, meninggalkannya dalam pakaian yang berantakan dan compang-camping, tetapi Yangke tidak peduli sama sekali. Hanya ketika kekuatan fisiknya habis, dia akan berhenti sementara, mencari makanan untuk mengisi perutnya, dan melanjutkan perjalanan tanpa tujuan ini. Setelah pulih, iblis tua diam-diam ketakutan saat melihatnya. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia secara alami tahu apa yang dilakukan Yangke, dan itu karena dia tahu dia sangat terkejut. Seorang seniman bela diri di alam dinamiski benar-benar bisa jatuh ke dalam pemahaman yang begitu mendalam. Dia tampaknya terintegrasi dengan langit dan bumi, dan pikiran serta tubuhnya adalah satu, yang hanya membalikkan kognisi iblis tua. Namun meski dia mengaguminya, iblis tua juga agak tidak setuju. Bagaimanapun kekuatan Yangke terlalu rendah, bahkan jika dia memahami dan menciptakannya, dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang terlalu mendalam. Menurut ide iblis tua, jika Anda punya waktu untuk berlarian, sebaiknya Anda mencari tempat untuk memurnikan beberapa harta rahasia yang dapat membawa orang terbang. Dengan bantuan harta rahasia, tidak perlu terburu-buru. Namun mengingat kepribadian Yangke, iblis tua masih belum berani mengungkapkan pikirannya. Karena metode pemurnian harta rahasia yang dia tahu, semuanya sangat jahat, membutuhkan peleburan tulang manusia dan menyegel jiwa manusia. Jika ini dikatakan, itu harus dikesampingkan lagi oleh Yangke. Setelah lebih dari 10 hari, Yangke masih tenggelam dalam pencerahan, dan dia tidak tahu berapa mil yang telah dia tempuh. Tapi tidak ada kemajuan dalam memahami gerak kakinya sendiri. Namun dia memiliki pengalaman dalam mengendalikan vitalitasnya, dan ini benar-benar tidak disengaja. Di masa lalu, setiap kali kecepatan Yangke meningkat tajam, 2 kelompok api akan muncul di bawah kakinya. Tetapi sekarang, api tersebut tidak lagi terlihat, dan dia bahkan tidak dapat merasakan banyak fluktuasi energi. Sehingga tidak ada jejak yang dapat ditemukan saat berjalan dan berlari, mulus dan alami. Tidak hanya itu, jejak kerusuhan dalam peredaran vitalitas berangsur-angsur mereda. Tidak seperti saat dia baru dipromosikan, dia bisa melihat sekilas kedalamannya. Saat vitalitas bergerak, beberapa hari kemudian, Yangke yang sedang berlari dengan kecepatan penuh, tiba-tiba melambat dan tampak berjalan dengan santai. Setelah beberapa saat, sosoknya mengalami kesurupan, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 10 kaki jauhnya. Sosoknya belum stabil, tetapi dia mengalami kesurupan lagi. Ketika sosok itu menghilang, Yangke kembali ke posisi semula, seolah-olah dia tidak pernah bergerak, dan langkahnya yang ringan dan lembut masih bergerak maju perlahan. Sesaat kemudian, situasi aneh ini muncul lagi, tapi kali ini sosok yang gaib berkedip lebih dari sebelumnya. Hari demi hari, tes persepsi. Suatu hari, sosok Yangke berkedip 7 kali, dan ketika dia duduk kembali, dia sudah berada ratusan kaki jauhnya. Namun kulitnya sedikit kemerahan, dan dia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian senyuman muncul di sudut mulut Yangke. Segera suara iblis tua terdengar pada saat yang tepat. "Selamat, Tuan Muda, karena telah menyempurnakan gerak kaki Anda sendiri. Tuan Muda sangat kuat, saya mengagumi Anda. Berhentilah menyanjung saya." Yangke tersenyum tipis. "Menurut pendapat Anda, gerakan kaki ini bagaimana?" Setan tua merenung sejenak lalu berkata, "Tuan Muda, apakah Anda ingin mendengarkan kebenaran atau kebohongan?" "Mari kita dengarkan kebohongan dulu." Yangke menjawab perlahan. Suara iblis tua segera terdengar. "Gerakan kaki ini tidak ada bandingannya di dunia. Sepertinya tidak dimiliki oleh manusia dan tidak dapat dilacak ketika bergerak. Seperti rusa yang menggantung tanduknya. Pelayan tua ini malu."
Saya belum pernah melihat gerak kaki seindah ini dalam hidup saya, jadi saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berkomentar. Mendengar itu, Yangke tertawa keras. Apa yang Anda katakan terlalu salah. Katakan yang sebenarnya. Hei budak tua, ini sangat mengagumi Anda. Namun, gerakan kaki ini belum disempurnakan. Vitalitas tuan muda sekarang terlalu kasar. Jika Anda menggunakan gerakan kaki ini untuk menghadapi prajurit dengan level yang sama, seharusnya tidak ada masalah besar. Tapi jika Anda melawan master, saya khawatir itu akan sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi, gerak kaki ini adalah teknik manuver skala kecil dan tidak cocok untuk perjalanan jarak jauh. Terlebih lagi, menurut saya tuan muda hanya dapat melakukannya 7 kali dengan gerak kaki ini. Dan kemudian Anda tak berdaya. Aku khawatir ini adalah batas Anda. Iya. Yangke mengangguk, mengakui apa yang dikatakan iblis tua. Kekuatannya saat ini masih terlalu rendah dan dia tidak dapat memahami hal-hal terlalu dalam. Tapi cukup untuk bisa menciptakan serangkaian gerak kaki miliknya sendiri. Tapi ini bukan ide yang buruk. Untuk meningkatkan kekuatannya di masa depan dan kemudian melakukan pemahaman dan koreksi yang baik. Selain itu, dia tidak hanya memperoleh manfaat dari penciptaan rangkaian gerak kaki ini, tetapi juga belajar bagaimana menyembunyikan fluktuasi vitalitasnya selama perjalanannya. Saat tidak berkelahi dengan orang-orang lain, Yangke sekarang terlihat seperti orang biasa. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan lagi menjadi orang gila seperti sebelumnya. Kecuali dia menggunakan AO yang pantang menyerah. Manfaat tersebut tidak dapat diperoleh dengan meditasi di gua sendiri. Jadi Yangke sangat senang dia bisa memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Sudah berapa hari saya pergi? Yangke bertanya. 35 hari, jawab setan tua. Sudah lama sekali. Yangke tidak merasakan berlalunya waktu sama sekali dan dia tidak menyangka akan memakan waktu begitu lama untuk mendapatkan wawasannya. Untungnya ada banyak cairan yang disimpan di dantian yang dikondisionasikan dengan mengambil botol ramuan yang diberikan Xianingsang kepadanya. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk mendukung pemahaman praktisinya untuk waktu yang lama. Selama 35 hari, Yangke tidak tahu bagaimana keadaan Suyan sekarang. Namun Yangke memiliki kepercayaan padanya. Lagi pula, Suyan bukan wanita biasa. Dia mengalami kesulitan mengendalikan diri terakhir kali. Oleh karena itu, alasan terbesarnya mungkin karena dia masih di pavilion surga yang membuat hatinya terguncang. Tapi kali ini dia telah pergi jauh dan tidak punya pilihan selain menahan denyut yang datang dari kultivasinya. Dengan seluruh kekuatannya dia pasti akan berhasil dan Yangke yakin saat bertemu lagi kekuatan Suyan akan meningkat pesat. Bagaimanapun seni hati es tidak hanya mengolah tubuh tetapi juga lebih memperhatikan peningkatan kondisi pikiran. Di mana ini? Yangke melihat sekeliling karena dia tidak tahu di mana dia sekarang. Setelah lebih dari 30 hari berlari, Yangke menyadari bahwa dia sedang berada jauh dari pavilion surga. Saat dia dalam keadaan linglung, telinga Yangke bergerak dan dia melihat ke belakang dan ada beberapa gerakan di sana. Diam-diam berdiri di tempat dan menunggu beberapa saat. Jalur kereta api muncul di mata Yangke dari kejauhan. Berkedip ke sisi jalan, Yangke menatap konvoi yang mendekat. Sekarang ada 3 gerbong dalam konvoi ini, dan ada beberapa prajurit dengan pedang di samping gerbong, menunggangi kuda tinggi, mengaum ke arah ini. Yangke yang berdiri di pinggir jalan jelas menarik perhatian para pejuang itu. Dia bisa merasakan banyak mata memandangnya dengan waspada, tetapi Yangke tampak tenang dan tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya berdiri diam.
Setelah lebih dari sebulan pencerahan, dia hampir sepenuhnya menahan energi di tubuhnya. Apalagi berdiri di sini. Bahkan saat dia mengambil tindakan, mungkin tidak banyak fluktuasi energi. Prajurit ini tampaknya tidak terlalu kuat. Bagaimana mereka bisa mengetahui keadaan Yangke? Jadi saya hanya melihatnya dan berhenti dengan waspada. Pada kuda pertama yang menghampirinya, seorang pria parubaya berteriak pada Yangke. "Pengemis kecil, minggir, jangan menghalangi jalan." Yangke mengerutkan kening, tidak ingin merepotkan dan mundur beberapa langkah untuk menghindari debu. Sebenarnya Yangke awalnya ingin menghentikan mereka dan bertanya di mana tempat ini. Tapi ketika dia melihat tatapan waspada dari para prajurit itu, dia menyerah karena akan buruk jika ada kesalahpahaman. Saat ini, beberapa kuda melaju kencang di depan mereka. Dan segera setelah itu, iringan-iringan mobil juga melintas. Yangke melihat dengan hati-hati di antara 3 gerbong, roda yang di tengah meninggalkan bekas yang lebih dalam di tanah. Seharusnya ada beberapa barang berharga yang ditanam di sana. Saat gerbong terakhir lewat, ada aroma samar di jendela. Ada sepasang mata cerah yang menyentuh Yangke di udara. Jelas gerbong ini jelas dipenuhi wanita. Setelah iring-iringan lewat, Yangke berjalan ke jalan dan melihat ke arah yang mereka tuju. Dia tidak tahu di mana tempat ini, tapi karena konvoi itu menuju ke sini, pasti menuju ke tempat yang padat penduduk, jadi sebaiknya dia mengikutinya. Namun sebelum dia mengambil beberapa langkah, ekspresi Yangke menjadi gelap. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada seseorang dalam konvoi tersebut yang berbalik dan bergegas ke arahnya. Dan orang ini adalah pria parubaya yang baru saja menerakinya. Apa yang akan dia lakukan? Perampokan. Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, tetapi dia cukup berani untuk menjadi seorang ahli. Jadi dia berdiri diam dan tidak bergerak. Tidak lama kemudian pria parubaya itu pergi ke Yangke, menarik kendali kuku depan kuda tinggi itu melayang ke udara. Melihat itu, Yangke menatapnya dengan tenang. Pria parubaya itu tampak sedikit tidak sabar dan berkata, "Pengemis kecil, Anda beruntung, Nyonya baik hati." Dia berkata bahwa mungkin ada kebandit dan binatang buas di hutan belantara di sini. Jadi dia mengizinkan kami mengajak Anda jalan-jalan. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan mengulurkan tangannya, lalu meraih kerah Yangke. Meskipun Yangke ingin melawan, tetapi dengan cepat menahannya, karena meskipun sikap mereka tidak baik, tidak ada niat jahat. Bagaimanapun, dia awalnya berencana untuk mengejar mereka ke tempat berpenduduk. Jadi pendekatan ini persis seperti yang diinginkan Yangke. Pria parubaya itu mengambil Yangke, meletakkannya di punggung kuda, menampar perut kuda dengan kakinya, dan dengan suara mengemudi di mulutnya, memutar kepala kuda dan mengejar konvoi. Yangke terjatuh dan ketika dia sedang berjuang, pria parubaya itu telah kembali ke konvoi, mengambil kerah bajunya lagi, melemparkannya ke udara, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wu, tindak lanjuti di dalam gerbang." Kusir tua yang mengemudikan gerbang bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuang cambuk di tangannya dan menggulungnya di pinggang Yangke. Dia dengan lembut menarik ke belakang, kemudian menarik Yangke untuk duduk di sebelahnya. Karena konvoi tersebut tidak berhenti sejenak dari awal hingga akhir. Orang tua ini adalah seorang master. Yangke melirik ke arah penatua Wu dengan heran, berpikir bahwa dia setidaknya berada di alam Yuan sejati. Meskipun dalam sekte seperti pavilion surga, alam Yuan sejati bukanlah apa-apa. Generasi muda Suyan dan Se Hongchen telah berkultivasi ke alam Yuan sejati. Tetapi bagi keluarga kecil itu sudah cukup kuat. Bagaimanapun salah satu alasan alam Yuan sejati adalah eksistensi yang mereka dambakan. Terlebih lagi, bahkan di dunia pemisah dan bersatu, seseorang dapat mendominasi tempat kecil. Penatua Wu tidak bergerak.
Kelopak matanya terkulai, wajahnya dipenuhi kerutan, dan dia tampak seperti anak mati. Merasakan tatapan Yangke, dia dengan santai mengambil ketel di sebelahnya dan menyerahkannya kepada Yangke. "Terima kasih, Pak Tua." Yangke menyesapnya lalu memuntahkannya. Para prajurit di atas kuda tinggi di depan tertawa keras dan seseorang berkata, "Tuan Wu, mengapa Anda memberinya minuman yang begitu kuat? Bukankah itu membunuhnya? Bagaimanapun tidak ada saudara laki-laki saya yang berani mengambil anggur Anda." Yangke merasa seolah ada esensi terbakar di tenggorokannya. Diam-diam tidak bisa berkata-kata. Bukan karena dia belum pernah minum alkohol sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia meminum alkohol yang begitu kuat. "Sebaiknya saya mengembalikannya pada Anda." Yangke merasa tidak tahan dan mengembalikan ketel itu. Tuan Wu meneguknya dan wajahnya yang layu tampak berseri-seri dan dia menjadi semakin nyaman mengemudi. Setelah diterima dengan baik, Yangke tidak banyak bicara. Hanya duduk diam di sebelah Tuan Wu, hanya menunggu untuk dipisahkan dari sekelompok orang ketika dia tiba. Kecepatan konvoinya tidak terlalu cepat. Lagi pula mereka ditemani oleh perempuan dan harus selalu menjaga kesehatan. Saat hari sudah malam, mereka tidak dapat berjalan lebih dari 70 atau 80 mil. Jadi setelah malam tiba, konvoi berhenti dan mencari tempat di hutan belantara untuk menyalakan api dan memasak. Sekarang ada sekitar 30 orang dalam kelompok ini. Semuanya veteran, masing-masing menjalankan tugasnya dan segera mereka menikmati makanan lezat. Yangke berjalan dan berpindah-pindah, memikirkan bahwasannya hari ini dan menstabilkan pikirannya. Tak lama kemudian seseorang pun turun dari gerbong ketiga. Yangke berbalik dan melihat sekeliling hanya untuk melihat 3 wanita turun. Salah satunya adalah seorang wanita cantik berusia 30-an dengan tubuh montok, kulit seperti lemak kambing dan batu giok putih, dan pesonanya tak terbatas. Di sampingnya ada 2 wanita yang lebih muda. Keduanya berusia sekitar 20 tahun. Salah satunya berpenampilan seperti pelayan, matanya bergerak-gerak, dia sangat menawan dan dia mendukung yang lainnya. Orang yang didukung adalah wanita muda yang dikatakan oleh pemuda Barobaya. Wanita muda ini juga sangat cantik, dengan sosok yang anggun, meski tidak bisa dibandingkan dengan Suyan dan saudara perempuan keluarga Hu dalam hal penampilan. Dia tetap cantik, terutama gaun bermotif bunga yang lebih indah dan indah. Begitu ketika wanita itu muncul, Yangke dengan jelas merasakan bahwa mata banyak prajurit beralih ke sisi sini. Baik itu penampilan wanita cantik yang bermartabat dan anggun, kelembutan wanita muda, atau pesona pelayan wanita yang menawan. Semuanya memiliki temperamen yang luar biasa dan secara alami dapat menarik perhatian pria. Saling menonton, gadis pelayan itu tiba-tiba menatap Yangke dan berkata dengan genit, "Apa yang Anda lihat? Lalu saya akan menggali bola mata Anda." Meskipun nadanya galak, dia juga menegur Yangke. Tapi kata-katanya seperti berarti sesuatu. Mata di sekelilingnya dengan cepat menarik kembali. Yangke terbatuk-batuk dan membuang muka. "Tweety," kata wanita muda itu dengan suara rendah. Pelayan Chuer mengerutu dengan tidak senang dan membantu wanita muda dan nyonya itu ke samping untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, makan malam akhirnya disajikan. Sekelompok prajurit menjaga diri mereka sendiri. Nyonya dan wanita muda juga dirawat oleh pelayan Chuer. Tetapi Yangke, orang luar, sama sekali diabaikan. Duduk sendirian di samping, tampak menyedihkan. Nyonya dan wanita muda di sana jelas melihatnya dan membisikkan sesuatu kepada Tweety, yang mengangguk pergi untuk mengisi makanan, berjalan ke Yangke dan menyerahkannya kepadanya. "Pengemis kecil, makanlah sesuatu."
Yangke tidak menolak, tapi mengulurkan tangannya untuk menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Cuir tersenyum padanya, senyumnya menawan dan tidak sekejam sebelumnya. Dia berjongkok dan berkata dengan suara rendah, "Pengemis kecil, jangan marah, saya tidak memarahi Anda sekarang." Yangke mengerutkan kening. "Anda memanggil saya apa?" Dia terkejut di siang hari. Pria parubaya itu sepertinya menyebut dirinya seperti ini, tetapi dia tidak memahaminya pada saat itu. Dan sekarang Tweety juga disebut seperti itu. "Pengemis kecil, bukan?" Cuir mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, matanya bengkok seperti bulan. "Apakah saya seperti seorang pengemis?" Yangke akhirnya mengerti. Apakah ini berarti dia seorang pengemis? Melihat ke bawah, Yangke terkejut. Pakaiannya compang-camping, tertutup debu dan noda, dan sangat lusuh. Cuir tersenyum lebih bahagia, mengeluarkan cermin perunggu kecil dari tangannya, menyerahkannya kepada Yangke dan berkata, "Lihat penampilan Anda, apakah Anda tidak terlihat seperti pengemis kecil?" Dia memutar matanya. Yangke menarik nafas. "Seperti inilah penampilan saya sekarang." Rambutnya acak-acakan seperti kandang ayam, dengan beberapa helai rambut panjang saling menempel dan menggantung di pundaknya. Wajahnya berlumuran tanah. Penampilannya tidak jelas. Dipadukan dengan pakaiannya yang tidak rapi, ia tampak seperti pengemis kecil. Setelah lebih dari sebulan mempelajari gerak kaki, dia benar-benar mengembangkan kebajikan ini. Yangke samar-samar ingat bahwa dia telah menabrak pohon berkali-kali dan jatuh ke genangan air beberapa kali. Cuir tersenyum dan mengambil kembali cermin perunggu itu dan bertanya dengan nafas yang jelas, "Pengemis kecil, dari mana asal Anda? Mengapa Anda berjalan sendirian di hutan belantara?" Yangke berkata dengan marah, "Saya telah memohon semuanya jauh ke sini dan saya tidak tahu dari mana asal saya." "Sungguh menyedihkan," keluh Cuir. Ingin membantu Yangke membersihkan debu dari tubuhnya, tetapi dia tidak ingin mengotori tangannya, jadi dia hanya bisa mengerutkan kening. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.